Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga sampai hari ini, pagi hari ini, kita masih merasakan betapa kemurahan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan tetap sehat dan sempat untuk melaksanakan ibadah. Dan yang paling utama, kita tetap dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pula kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah dalam mengikuti ajaran-ajaran dan sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kajian hari ini masih dengan tema memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pendekatan Asmaul Husna. Dengan mengenal kepada Allah lebih dekat, maka insya Allah kita akan bisa lebih memposisikan diri kita di hadapan Allah, dan kita bisa memposisikan diri kita sebagai hambanya di tengah masyarakat ini. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita akan membahas tentang asma Allah yang ke-46, Al-Wasi'. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, yang maha luas kekayaannya, yang maha luas kekuasaannya, dan yang maha luas pemberiannya. Sehingga bagi kita sebagai manusia, kita bisa menyadari betul bahwa dalam kehidupan ini, seluas apapun pandangan kita masih sangat terbatas. Seluas apapun kekayaan kita masih sangat sedikit. Dan seluas apapun pemberian kita itu juga belum ada apa-apanya dibandingkan dengan keluasan, kekayaan, dan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Dalam surat Al-Mu'min ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa Engkau ya Allah yang maha luas meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu. Jadi begitu Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada kita, karena kita mengenal Allah lewat ayat-ayat Allah. Itu artinya kita mengenal Allah bersama dengan Allah, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu akan membangun kesadaran diri bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang keluasan yang dimilikinya. Al-Wasi', Allah Subhanahu wa taala tunjukkan keluasan Allah itu meliputi segala sesuatu apapun yang ada dalam kehidupan ini, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang lihat maupun tidak yang lihat, yang terfikir maupun kan yang tidak terfikirkan oleh kita. Bahkan di balik yang nampak ini masih ada jauh lebih besar, lebih luas, dan lebih agung apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh langit yang ada dan termasuk bumi yang kau tinggali. Bumi yang kita tinggali ini adalah berada dalam wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala
meliputi alam jagat raya, alam syahadah, dan juga alam malakut, alam jabarut, dan bahkan alam hahut. Jadi alam saja yang wilayah yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah itu mulai dari alam syahadah. Alam syahadah itu alam nyata yang kita berada di tengah-tengahnya. Ini hanya bagian kecil dari alam jagat raya ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa langit yang diciptakan oleh Allah yang berlapis 7 ini bagian dari wilayah yang dihabarkan oleh Allah kepada kita. Sab'a samawat, Allah menciptakan sengaja menciptakan langit yang sampai berlapis 7. Jadi di luar alam jagat raya yang kita tinggali di bumi ini, maka Allah menciptakan itu juga masih alam syahadah, langit. Sementara kita sudah, kalau sudah bicara tentang langit, maka kita sudah tidak sampai pandangan kita, penglihatan kita sudah mentok di langit yang satu. Padahal masih ada langit yang kedua, masih ada langit yang ketiga, masih ada langit yang keempat, masih ada langit yang kelima, masih ada yang keenam dan ketujuh. Baginda Rasulullah SAW pernah melintasi semuanya dan bertemu orang-orang yang berada di wilayah langit 1 sampai ke 7. Rasulullah SAW menceritakan ketika peristiwa Isra dan Mi'rajnya. Maka bukan hanya dongeng, tetapi Rasulullah SAW sendiri yang mengalaminya, yang menceritakan tentang keadaan yang sesungguhnya. Itu masih alam syahadah. Sementara kita masih terbatas di muka bumi. Di muka bumi saja kita masih terbatas berada di lingkup yang kecil yang kita berada di dalamnya. Maka sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fasiru fil ardi, silahkan kamu sekalian menuju ke seluruh penjuru bumi, agar kamu sekalian bisa melihat bagaimana keagungan, kemurahan, dan kasih sayang Allah. Jadi kita dianjurkan di dalam Al-Quran itu untuk pergi ke seluruh penjuru bumi, ya piknik lah gitu. Jadi kita jalan-jalan jangan hanya di satu wilayah, jangan di Indonesia saja. Indonesia saja kita belum seluruhnya kita menginjakkan kaki di wilayah-wilayah yang tersebar di seluruh Nusantara ini. Maka beruntung bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang satu waktu nanti mendapatkan tugas untuk bisa menginjakkan kaki di wilayah-wilayah yang ternyata Indonesia ini juga sudah begitu luasnya. Tapi kalau dibandingkan dengan luasnya bumi ini, di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan hendaknya kamu sekalian agar mengetahui tentang bagaimana keagungan dan kebesaran dan kemurahan Allah, fasiru fil ardi, silahkan kamu sekalian pergi ke seluruh penjuru bumi ini, sekaligus fangzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, dan kau juga saksikan, kau perhatikan bagaimana penduduk-penduduk bumi ini, ada yang taat, ada yang tidak taat, ada yang beriman kepada Allah, ada yang tidak, dan bagaimana akibat dari orang-orang yang berdusta kepada Allah. Jadi ujungnya itu supaya kita mengenal kepada Allah setelah kita jalan-jalan ke Amerika, ke Australia, ke Jepang, dan pokoknya ke seluruh belahan bumi yang lain. Ini ujungnya itu supaya kita bisa mengenal Allah. Oleh karena itu baru wilayah alam syahadah, belum alam malakut. Alam malakut itu ya alam gaib, alam barzah itu termasuk alam malakut, di mana kita ya apalagi kita nanti satu saat pasti kita juga akan melintas ke sana. Keluar dari alam syahadah menuju ke alam malakut, ke alam di mana alam gaib, alam barzah. Terus dari alam itu masih ada alam jabarut, alam di mana Allah Subhanahu wa taala tempat menciptakan makhluk-makhluknya, di mana Allah Subhanahu wa taala
menjadikan tempat itu tempat di mana keagungan dan kebesaran Allah, dan bahkan masih ada alam hahut. Nah, ini saja kita sudah enggak, wah ini berarti begitu luasnya al-wasi, maka begitu luasnya keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sampai satu hari pernah malaikat itu minta, ya Allah, tolong berikan kesempatan saya untuk melintasi di arsy ya Allah. Saya ingin dari langit ketujuh menuju ke arsy-Mu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan 60.000 sayap untuk mendukung supaya perjalanan malaikat Jibril itu sampai ke arsy. Dan ternyata sudah sangat panjang sekali ditempuh, dan malaikat Jibril akhirnya, ya Allah, saya tidak sanggup lagi ya Allah, masih jauh lagi ya Allah, masih, karena itu saya kembalikan lagi ke tempat semula aja ya Allah. Inilah betapa keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala al-wasi. Yang kedua, Allah itu maha kaya, sehingga kekayaannya Allah Subhanahu wa taala dijadikan oleh Allah untuk sarana kehidupan bagi makhluknya. Tarik lagi, turun lagi dari alam yang sangat jauh, terus turun lagi alam ke langit satu dan turun lagi ke bumi. Allah siapkan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah menciptakan semua yang ada di bumi dan juga yang di langit, semuanya untuk kamu semua, kata Allah. Semuanya diciptakan oleh Allah untuk manusia, untuk makhluknya yang namanya manusia ini. Maka apa saja yang diciptakan oleh Allah, mulai dari yang ada di bumi dan sekitarnya, bumi, ada tanah, ada laut, semuanya diciptakan oleh Allah untuk keperluan manusia. Jadi karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, kalau melihat keluasan kekayaan Allah yang sudah disiapkan untuk kita semua, maka kita mau menghadapi kehidupan berapa tahun pun, penduduk sebanyak apapun, nggak usah takut, nggak usah khawatir, Allah akan mencukupkan semuanya. Kita mengolah di darat saja belum selesai, masih banyak ya tambang-tambang yang ada di darat, belum yang ada di laut. Suatu hari pernah saya dalam kajian ini juga, ketika Nabi Musa alaihissalam ingin tahu, ya Allah, saya ingin tahu makhlukmu salah satu saja yang besar di darat, di dataran laut, di dasar laut, saya ingin lihat satu saja ya Allah. Maka Nabi Musa disuruh oleh Allah, udah kamu sekarang minggir sana di pinggir pantai yang agak jauh dan kau saksikan. Maka ditampakkan oleh Allah makhluk di antara sekian banyak makhluk yang ada di dasar laut itu satu saja nampak terus begitu sampai 2 hari. Itu Nabi Musa alaihissalam itu melihat sampai terkagum-kagum, ini apa, ini makhluk apa, apakah gunung yang muncul? Tapi setelah 3 hari yang ketiga baru kelihatan matanya, baru kelihatan setengah bentuk dari makhluk itu, ternyata itu ikan. Jadi di dasar laut itu sudah ribuan tahun hidup, di dasar laut itu masih ada makhluk, dan itu bukan hanya satu, kata Allah. Nabi Musa pengen lihat satu saja ya Allah. Itu sudah tingginya menjulang ke langit, bagaimana tidak? 3 hari lamanya muncul, baru setengah kelihatan matanya. Ini berarti makhluk hidup ini ya Allah, bukan gunung ya, bukan, ini ikan. Dan itu akan menjadi sumber. Jadi kalau memang Allah sudah siapkan, nggak usah khawatir. Yang kecil-kecil, yang teri-teri juga ada, yang besar juga ada, yang raksasa juga masih banyak sudah disiapkan oleh Allah di dalam laut. Jadi bagi kita, Allah sudah siapkan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Begitu luasnya Allah menyiapkan segala sesuatu untuk persiapan bagi makhluknya yang namanya manusia.
Kenikmatan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sarana makan, tapi kenikmatan yang lain kita bisa rasakan. Maka nikmat Allah itu ada dua bentuknya. Nikmat Allah yang pertama adalah yang nampak, kelihatan manfaatnya, kelihatan sekali, dirasakan langsung. Itu kenikmatan. Ya, bagi kita semuanya, kenikmatan yang Allah berikan itu kita bisa menikmati makanan di mana saja yang berada. Mau kulineran di mana, kita mau menikmati sajian makanan di mana saja, itu begitu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan mau yang bahannya dari sayur mayur, dari buah-buahan, dari ikan, dari daging, semuanya Allah sudah siapkan semuanya. Tinggal kita mau menikmati yang mana. Belum lagi kenikmatan kita berkeluarga, belum lagi kenikmatan kita bekerja, belum lagi kenikmatan-kenikmatan yang ini nampak. Masih ada kenikmatan yang Allah siapkan, kenikmatan pencegahan. Karunia nikmat pencegahan itu jauh lebih besar daripada kenikmatan yang nampak, yang kelihatan ini. Apa? Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita dibebaskan, terbebas dari dari ujian, terbebas dari insiden kecelakaan, terbebas dari kebinasaan. Itu juga jauh lebih besar karunia kenikmatan. Maka ada satu kisah yang menarik. Jadi dikira kalau sudah terbebas dari kecelakaan itu hanya kenikmatan yang kecil. Maka ketika ada seorang yang terbebas, yang tadinya memang mau mengikuti satu penerbangan, satu keluarga ikut penerbangan, ingin melakukan penerbangan ke Singapura dari Surabaya dan beberapa tahun yang lalu, dan dia tertinggal dari penerbangan itu. Dia sudah marah, habis marahnya, udah marah sekali karena ditinggal, merasa satu rombongan keluarga 12 orang ditinggalkannya. Tapi begitu 15 menit berikutnya dinyatakan bahwa pesawat hilang dari peredaran dan diperkirakan jatuh ke laut. Maka mereka yang tadinya marah, memuncak sampai marah sekali, itu akhirnya menyadari, berbalik 180 derajat, akhirnya dia mengucapkan alhamdulillah. Ternyata seseorang dibebaskan dari kecelakaan itu adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah yang luar biasa. Kenapa? Menyangkut nyawa. Jadi begitu selamat, maka itu nggak bisa terbayar, nggak bisa dibayar, nggak bisa dinilai dengan uang. Berapapun uang yang dimiliki, kalau yang pesawat mesti mau jatuh, udah deh, saya akan bayar supaya pesawatnya nggak usah jatuh. Berapapun uang yang dimiliki oleh satu pesawat itu, maka tidak akan ada nilainya. Kalau jatuh celaka. Nah, maka akan terlihat betapa kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang terbebaskan dari kecelakaan itu. Jadi begitu kemarin terjadi insiden di di jalan tol Pajero Sport yang baru warna putih. Begitu terjadi kecelakaan, ya udah terjadi kecelakaan, udah habis kan kehidupan. Makanya kita itu dibebaskan dari kecelakaan, itu adalah kenikmatan, luasnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian diberikan sehat sampai hari ini juga satu kenikmatan yang luar biasa. Karena tidak semua orang diberikan kondisi yang semacam ini. Sudah kita diberikan kesehatan, sudah diberikan posisi ya yang strategis dalam kehidupan ini, itu juga satu kenikmatan yang luar biasa. Maka kesempatan yang Allah berikan ini adalah luasnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Karena itu nikmat pencegahan adalah kenikmatan yang samar. Pengetahuan kita tuh sangat sedikit sekali dan jarang untuk diketahui.
maka kenikmatan ini lebih sempurna daripada kenikmatan yang nyata. Oleh karena itu sampai Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surat Al-Baqarah ayat ke-216 Allah nyatakan, bisa jadi sesuatu yang tidak engkau sukai itu mendatangkan kebaikan bagi dirimu, dan bisa jadi sesuatu yang kau sukai malah mendatangkan keburukan bagi dirimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui segalanya dan kamu sekalian yang tidak tahu apa-apa, kata Allah. Oleh karena itu keluasan kemurahan dari Allah, keluasan nikmat, keluasan rizki, keluasan ini sungguh tidak ternilai. Maka sampai Allah nyatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu akan menghitung nikmatku, kamu nggak akan bisa. Jadi maka al-wasi, kita mengenal kepada Allah agar kita bisa menata diri, bisa memposisikan diri kita. Oh iya ya, jadi kalau kita kaya ya belum apa-apa, engkau sampai di hadapan Allah nggak ada apa-apanya. Kalau kuasa ya nggak ada apa-apanya, belum apa-apa, karena luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala meliputi segalanya. Ini yang menjadikan supaya kita bisa mengerem diri bahwa ya, di atas langit masih ada langit, di atas langit yang ketujuh masih ada arsy, di atas arsy masih ada lauhil mahfud, di atas lauhil mahfud masih ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Imam Al-Ghazali dalam memberikan pandangan terhadap al-wasi ini, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan karunia. Luasnya karunia itu berkaitan dengan ilmu dan nikmat. Allah memberikan ilmu. Dengan ilmu maka kita bisa, cakrawala kita itu bisa menembus lintas batas. Dan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini membuat manusia ini begitu istimewanya dan begitu hebatnya. Maka lewat al-wasi ini akan, yang pertama akan membuat kita tidak jumawa, tapi yang kedua membuat kita ini juga tidak putus harapan, karena kalaupun terpentok satu jalan pasti Allah masih memberikan jalan yang lain. Kalau terbentur dengan satu masalah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar yang lain. Ingat, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya Allah selalu menyandingkan kesulitan itu dengan kemudahan. Kesulitan saja itu sudah membawa nikmat, apalagi kemudahan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mengingatkan, nggak usah khawatir kamu sekalian. Kesulitan yang kau hadapi akan dihadapkan, sudah disiapkan oleh Allah dengan kemudahannya. Maka yang selanjutnya adalah bagaimana kita berusaha untuk bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sumber dari segala sesuatu. Maka seorang hamba semestinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan kita dalam melaksanakan ibadah, ketaatan kita dalam menjalankan agama Allah, ini akan membuahkan kenikmatan dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah, senantiasa menjaga kebaikan itu akan mendatangkan ma'unah, pertolongan dari Allah. Jadi kebaikan yang kita jaga terus menerus akan mendatangkan pertolongan dari Allah. Maka dengan kata lain, kalau kita ingin selalu mendapatkan pertolongan Allah, maka jaga diri kita untuk selalu berbuat kebaikan. Mudah-mudahan lewat mimbar yang singkat ini Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan, wa yazidullahu alladzi ihtada huda, dalam surat Maryam, Allah akan menambah terus
menambah terus kebaikan kepada kamu sekalian. Allah akan terus menambah hidayah kepada kamu sekalian dengan hidayah-hidayah yang berikutnya. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah akan menambah keimananmu dengan keimanan yang ada, ditambah lagi. Kenapa? Karena kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa bisa menjaga sebagai hamba di hadapan Kholiknya, sebagai manusia di hadapan penciptanya, sehingga kita taati dan kita patuhi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di penghujung pengajian ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sekiranya Allah Subhanahu wa taala limpahkan tetapnya iman Islam, tetap sehat walafiat, dimudahkan segala urusan kita, disampaikan hajat kita, dikabulkan doa kita, dijaga keluarga kita, dan kita senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana aftah lana abwabal khair waftah lana abwabal afiyah waftah lana abwabas sihah waftah lana abwabal rahmah waftah lana abwabal maghfirah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim irhamna. Ya Latifu ya Hafid ifadna. Ya Fattahu ya Razzaq istajib du'ani Allah. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan wasi'an halalan mubaraka wa hab lana dzurriyyatan shalihah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.